Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, apa kabar? Semoga Letizen di rumah tetap baik-baik aja ya. Nah, Letizen setelah sekian episode yang sudah ditampilkan sama Laboratorium Hukum nih, kira-kira apa sih yang mungkin hari ini kita bahas? Topik apa yang kita bahas? Pastinya tetap mengenai prestasi dari alumnus atau alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, yang untuk kali ini Birini bakal menyampaikan alumni yang bertalenta juga. Selain bertalenta, dia juga cantik pastinya, kayak aku gitu. Oke, kita panggilin aja langsung Fenska Natasha Olivia. Yeay. Halo. Boleh duduk Fenska. Ada Fenska di sini Letizen, dan Letizen juga harus tahu bahwa kita itu adalah teman seperjuangan. Benar. Kita itu adalah satu angkatan. Yes. Satu angkatan di FKUMM, dan tentunya Fenska ini punya panggilan. Kita tuh punya panggilan apa ya? Panggilan sayang atau akrab gitu ya. Sampai itu sekarang. adalah Bar. Kita sering banget manggil itu Bar karena Bar itu adalah singkatan dari kembara. Jadi kalau misalnya Fenska itu lagi nih di hadapanku kayak gini, aku tuh udah berasa ngaca, udah berasa di depan cermin gitu. Ya Allah. Bahkan masih ada loh foto kita di Instagramku berdua. Waktu masih kuliah itu cute banget sih. jangan ditunjukin. Baik. Beda dengan sekarang. Iya, sama. Oke, Letizen, seseru apa kita ngobrol? Yuk mari ikutin aja ya. Oke, Letizen mungkin sedikit kepo ya fans mengenai bagaimana sih kamu ketika menjadi mahasiswa hukum, menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi bisa nggak sih Fenska itu ceritain bagaimana prestasi yang sudah diraih sama Fenska ketika menjadi mahasiswa? Oke, jadi waktu itu kita kan mabat dari tahun 2017. Nah, mulai aktif untuk mengikuti duta atau dunia pageant itu sejak tahun 2018. Nah, waktu itu juga pasti ada dorongan dari teman, dari sahabat, dari keluarga, dari orang terdekat untuk udah coba aja daftar gitu. Karena kan dulu pasti awalnya kita nggak punya pandangan ya, di sana itu gimana sih seleksinya, gimana sih tesnya. Dan pada akhirnya memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Jadi pada saat itu tahun 2018 yang paling awal ikut adalah Duta Budaya dan Museum Kota Malang. Nah, dari situ akhirnya kan banyak relasi, kemudian juga banyak sekali mendapatkan skills seperti public speaking, cara grooming dan sebagainya. Dan dari situ akhirnya mulai mengikuti lagi lomba-lomba atau duta-duta yang lain. Jadi di awal 2018 itu kamu seperti langsung terjun tapi nggak tahu apa-apa sebetulnya. Benar, tapi dari ketidaktahuan itu akhirnya kan kita terus belajar menggali informasi mungkin dari senior atau teman-teman yang sudah pernah mengikuti. Dan dari situ akhirnya belajar dan juga ya waktu itu berusaha menampilkan yang terbaik aja lah gitu kan. Kan hitung-hitung juga buat pengalaman, buat belajar. Tapi ternyata di situ bisa dibilang dibuka jalannya, dibuka rezekinya, akhirnya dari situ mulai ikut-ikut lagi ke Terus ajang yang keberuntungan lain. juga hadir juga. Benar. Apa pastinya. aja kira-kira keberuntungan yang udah diperoleh sama Fenska? Keberuntungan sih yang pastinya support dari orang tua, dari keluarga, teman-teman sekitar tuh sangat sangat penting, dan itu merupakan suatu keberuntungan gitu, karena mungkin tanpa dorongan mereka, tanpa adanya semangat juga nggak akan mau untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman yang gitu-gitu aja. Jadi ya setelah itu
akhirnya setelah ikut di ajang pertama, disupport, di mentoring lagi, ayo fans ikut di ajang ini. Ikut lagi di ajang kedua. Apa itu kira-kira ajang keduanya? Waktu itu Jokororo Kabupaten Malang. Jokororo Kabupaten Malang. Nah, di Jokororo Kabupaten Malang kamu dapat apa? Maksudnya reward apa di situ? Waktu itu sebagai wakil 2 atau Wakil second runner 2 up. Jokororo Kabupaten Malang. Keren banget teman-teman netizen. Ini dari awal yang mulai coba-coba, tapi karena dukungan atau supportnya itu banyak banget. Betul. Jadi akhirnya ikut terus. Terus setelah dari Jokororo, Fanska akhirnya Jokororo, kemudian kan pasti dari situ ada yang namanya pembina, mentoring. Kita dibina lagi, di-mentoring lagi untuk ikut ke ajang yang lebih tinggi waktu itu. Waktu itu ikut ke Duta Bahasa Jawa Timur. Duta Bahasa Jawa Timur juga ya. Itu di 2019. Yes. Terus setelah dari Duta Bahasa, oh ya, di tahun 2018 juga ada reward dari Jokororo Kabupaten Malang. Jadi kita waktu itu berlima, ada 4 Roro termasuk saya dan juga 1 Joko, itu diberangkatkan ke Den Haag Belanda untuk iya aku tahu kalau yang ini. Ingat kan? Bisa jalan-jalan juga ya. Jadi atas kerja kerasnya terus akhirnya dapat reward juga untuk jalan-jalan ke Belanda. Yes. Kayak gitu. Terus setelah dari Duta Bahasa, kamu merambah terus atau stop? Aduh kayaknya udah cukup gitu aja atau gimana, Vince? Dari Duta Bahasa waktu itu juga alhamdulillah dapat terbaik 3. Dan saya juga mengangkat karena di Duta Bahasa itu ada yang namanya Project Krida Bahasa. Nah, Krida Bahasa itu seperti bagaimana kegiatan sosial kita untuk bisa menyebarkan literasi, menyebarkan edukasi. Waktu itu saya mengangkat mobil pintar kaca UMM. Oh, yang ada buku-bukunya itu ya? Betul, jadi di mobil pintar kaca itu kami setiap hari Kamis khususnya, karena kan kaca, Kamis membaca. Itu kami mengaspal. Oh gitu, ya, keren banget ya. Dan itu seru banget, itu merupakan salah satu pengalaman yang berharga sih. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman Humas UMM, juga kepada Universitas Muhammadiyah Malang karena memberikan saya kesempatan yang luar biasa waktu itu. Jadi kami mengaspal ke SD-SD yang ada di Malang, di Kabupaten Malang juga. Khususnya. Kemudian juga kami sempat ke lapas wanita, ke daerah korban bencana gempa waktu itu di Kabupaten Malang. Untuk sosialisasi bahwa kita harus juga gemar membaca. Betul. Nggak merentang dari usia juga ya. Dari kecil sampai gede kita harus suka dengan baca kayak gitu. Betul. Jadi di mobil kaca itu tidak hanya kita menyediakan buku, berbagai macam buku yang bisa dibaca, tapi juga kita menyebarkan edukasi. Di sana juga ada layar untuk menonton film mengenai edukasi. Kemudian kita juga ada games. Keren, seru ini ya. Seru banget. Dari mobil kacanya di UMM ya. Betul. Miliknya UMM. Terus Fanska ini netizen bisa mensosialisasikan atas dia jeripayah dia sebagai duta bahasa. Itu Jawa Timur ya, Duta Bahasa Jawa Timur waktu Duta itu. Bahasa Jawa Timur di 2019. Setelah dari Duta Bahasa terus menggeluti mengenai sosialisasi atau literasi ke masyarakat, Fanska selanjutnya apa? Udah stop dari situ atau skillnya naik lagi nih? Pastinya tidak, karena kan kita hidup tuh harus terus mencoba hal baru. Kita harus terus, kalau bisa kita gapai, kenapa harus kita tunda gitu kan? Itu quotes-nya ya. Jadi waktu itu setelah dari Duta Bahasa, saya ikut namanya Putra Putri Batik Nusantara di tahun yang sama. Nah itu saya mewakili sebagai perwakilan dari Jawa Timur untuk berangkat ke Jakarta. Putra Putri Batik Nusantara di 2019 juga. Betul. Jadi di tahun yang sama, Fanska itu juga menjalankan ajang kecantikan mengenai Duta Bahasa dan juga Putra Putri Batik Nusantara itu. Wih, keren banget. Gak kebayangkan. Jadi Fanska ini juga harus belajar banyak mengenai budaya-budaya di Indonesia juga ya. Betul. Apalagi khususnya di Jawa Timur kayak gitu. Selanjutnya di Putra Putri Batik Nusantara itu juga kita harus mengenal banyak batik kayak gitu. Benar.
pastinya namanya kan Putra Putri Batik Nusantara, apalagi batik di Indonesia itu sangat beragam kan. Di Jawa Timur sendiri aja banyak tidak sekali ternilai. Bahkan motif yang motif tuh udah banyak banget berkembang. Betul. Dan itu juga kita harus terus belajar gitu kan. Apalagi waktu itu ketemu dengan teman-teman dari seluruh provinsi, kita saling sharing, kita saling belajar gitu mengenai batik-batik khasnya mereka gitu. Jadi dari situ juga banyak sekali belajar mengenai budaya, tidak hanya batik tapi juga budaya, mengenai adat dan seluruh kekayaan masing-masing yang mereka miliki di provinsinya. Gitu. Setelah dari Putra Putri Batik, Venska akhirnya melanjutkan untuk ke waktu itu tahun 2020 karena 2020. Masih pandemi ya. Betul. Pandemi lagi sangat marak waktu itu kan. Betul. Jadi kita hampir vakum 2 tahun. Betul. Dan itu tur juga kuliahan juga ya. Dan pastinya juga banyak kegiatan yang juga harus tertunda dan berhenti kan waktu itu. Sehingga di tahun 2021 saya diberi amanat untuk bisa lanjut ke Raka-Raki Jawa Timur waktu itu oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Malang untuk bisa lanjut ke Jawa Timur di ajang Raka-Raki Jawa Timur. Keren banget, dari awal mula ikut Jokororo Kabupaten Malang akhirnya merambah langsung ke Jawa Timur, tingkat Jawa Timur. Betul. Di Duta Wisata Raka-Raki. Keren banget. Dari situ mungkin Venska, mungkin dari netizen juga banyak bertanya, kira-kira ikut beauty pageant ini atau kontes kecantikan itu emangnya harus good looking atau gimana kayak gitu? Karena aku memaklumi kalau aku tidak good looking, makanya kembaran aku yang maju. Gimana Venska? Jadi banyak banget kan yang kayak mereka belum mencoba tapi udah resah gitu kan. Aduh, aku tuh merasa kurang ini udahlah pasti nggak akan lolos atau nggak akan ini. Betul. Padahal sebenarnya seorang beauty pageant atau seperti duta wisata itu tuh ada yang namanya 4B. Beauty, brain, behavior, dan juga brave. Nah, jadi nggak hanya tentang beauty, tapi banyak aspek yang bisa kamu tonjolin di sana, banyak aspek yang juga dinilai di sana, seperti tadi brain, behavior, dan juga brave. Nah, menurutku dari keempat itu kita harus mempunyai yang namanya brave yang paling penting. Karena ketika kita sudah mempunyai 3 poin, tapi kita tidak memiliki keberanian untuk ke sana juga akan sia-sia gitu kan, karena kita hanya memendam potensi atau memendam keinginan itu. Jadi untuk good looking bukan menjadi patokan utama karena banyak aspek yang dilihat. Dan juga kan pasti kalau yang namanya penampilan, semua orang pasti akan ada pepatah mengatakan first impression is the key gitu kan. First impression adalah kunci. Jadi ya untuk berpenampilan yang baik kan juga nggak harus yang namanya good looking, tapi berpenampilan yang baik, kemudian bisa memberikan aura yang positif, bisa memberikan hal yang positif ke sekitar, itu justru lebih penting. Lebih penting juga ya daripada good looking. Yes. Jadi nggak hanya melulu mengenai good looking aja, aduh aku nggak good looking kayak gitu. Tapi dia pinter itu juga bisa punya skill juga, mungkin bisa wawasan luas juga, betul. Terus kan Venska ini kan sudah menggeluti banyak beauty pageant atau banyak kontes kecantikan yang sudah diikuti sama Venska. Nah, di awal karirnya Venska itu juga tadi sudah mengatakan ya netizen bahwasanya Venska ini juga banyak supportnya dari keluarga, sahabat, teman dan yang lain sebagainya. Nah, di mana sih cara awal karirnya bisa sampai di sini, di titik ini, Venska itu selalu optimis kayak gitu? Karena yang buat optimis pasti juga kita harus memiliki kepercayaan diri. Kita harus punya kepercayaan diri, karena kalau kita sendiri tidak percaya pada diri kita sendiri, ya jangan salahkan orang lain kalau nggak percaya juga sama kita gitu kan. Oh iya, betul. Jadi kita harus memiliki percaya diri bahwa apapun hasilnya kita harus menampilkan yang terbaik. Waktu itu sih hanya itu sih. Jadi tidak harus yang menargetkan harus seperti ini enggak. Cuma ketika ada kesempatan, mumpung masih bisa kita ambil, kita berikan yang terbaik di sana. Ya, karena pasti, kesempatan juga gak datang 2 kali ya. Kesempatan gak akan datang 2 kali kan, dan juga pasti lingkungan itu akan support apapun itu gitu kan, apalagi terhadap hal yang baik mereka akan sangat support.
nggak hanya dari lingkungan keluarga, teman, tapi juga dari kampus gitu kan. Dalam artian kalau misalnya kampus tidak mensupport saya, otomatis saya juga tidak akan bisa jalan gitu kan. Tapi mereka support dari UMM, kemudian memberikan kepercayaan juga, memberikan bantuan baik dukungan dan lain sebagainya. Itu yang juga membuat saya termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Wih, luar Gitu biasa sih. loh dari Venska ini. Kembaran aku. Kembaranku. Ya. Jadi itu adalah lucunya kita. Jadi kalau kita ketemu atau say hello, kita adalah menyapa panggilannya itu adalah kembar. Kembar. Gitu lah. Sampai sekarang. Iya. Dulu juga enggak sih. Udah Banyak tertancap yang sulit ya mungkin ya. Tapi enggak kok. Enggak dong. Kita emang gitu. Cantiknya juga sama. Tapi setiap Pasti. perempuan itu pasti juga punya kelebihan masing-masing. Benar, pastinya. Terus skillnya juga masing-masing. Nah, kira-kira dari Venska sendiri, dari dalam dirinya Venska, skill apa sih mungkin yang bisa mungkin bisa memotivasi buat Letizen gitu? Skill harus ditingkatkan kayak gitu. Gimana Venska? Kalau ngomongin soal skill dan juga minat dan juga bakat seseorang kan pasti berbeda-beda Iya, ya. betul. Mereka pasti memiliki hal yang menjadi kelebihan mereka. Mungkin ada yang suka menari atau mungkin mereka bakatnya di menyanyi. Betul. Nah, dengan itu terus asah kemampuan kalian gitu. Apapun bakat kalian terus tekuni itu, terus asah dan juga selalu berikan yang terbaik dimanapun. Kemudian juga kan pasti nanti kita akan akan melalui yang namanya fase dunia kerja. Di dunia kerja juga kita memerlukan beberapa skill seperti public speaking, grooming, dan lain sebagainya. Jadi ya menurut Venska tetap asah personal skill kalian, tetap berikan yang terbaik dan juga jangan takut untuk belajar dan mencoba hal baru, apapun itu. Karena kan kita masing-masing memang memiliki harus minat di dunia bakat yang pageant. beda juga. Nah, kalau misalnya dari Letizen sukanya menulis, mungkin bisa mencoba ya untuk upgrade tekuni skill. itu terus. Nanti pasti akan berbuah lah hasil dari betul. apa Dari yang kita usaha tanam. kita ya. Benar. Usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya, gitu. Nah, Venska, bisa dong kasih Letizen saran mengenai bagaimana caranya seperti personal branding, apalagi di mahasiswa hukum kayak gitu. Gimana Venska? Personal branding menurut saya ya ada 2 poin sih, know yourself and be yourself gitu. Jadi kenali dirimu, tahuilah dirimu, karena yang tahu kan kita ya. Iya, betul. Yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Iya. Kita ini sukanya kemana sih, minatnya kemana sih, apa sih hal-hal yang bikin kita semangat, apa sih hal-hal yang bikin kita untuk terpacu melakukan hal yang lebih baik. Nah, setelah kita tahu diri kita ini seperti apa, diri kita ini mau dibawa kemana, just be yourself gitu. Tetap tekuni dan tetaplah jadi diri sendiri. Oh gitu. Karena ketika kita be ourselves, jadi diri kita sendiri, itu pasti jalannya akan lebih mudah, akan membuat kita lebih tenang, benar kan? Benar. Karena misalnya kayak kita, boleh kita termotivasi terhadap seseorang, misalnya saya melihat si A, dia seorang penulis, saya juga harus menjadi seorang penulis gitu. Padahal sebenarnya nggak ada minat di sana. Tapi karena mungkin join the trend aja, mengikuti tren gitu kan, atau mengikuti yang lagi marak gitu, jadi ikutlah. Oh ini ikut banyak yang lagi rame jadi konten kreator, ikutlah. Terus kemudian ada lagi yang rame, oh ini banyak yang jadi musisi, ikutlah musisi. Padahal sebenarnya juga nggak ada minat di sana dan bakat kita nggak di sana. Nah, kalau kita terus untuk join the trend aja, kayak hanya ikut apa yang sedang tren padahal kita tidak minat, menekuni itu, ya itu akan susah gitu kan. Karena yang namanya personal branding itu adalah bagaimana orang lain melihat kita. Jadi bagaimana orang itu membranding kita. Betul. Gitu. Misalnya nih fans kan ngelihat Birini, oh Birini adalah seorang MC, seorang announcer dulu. Gitu kan. Sampai sekarang dong. Oh, alhamdulillah sih sedikit. Alhamdulillah. Jadi karena Birini terus melakukan hal itu gitu kan. Memang Birini minat di situ, Birini memang bakatnya sebagai seorang announcer. Jadi Birini terus melakukannya, dan halayak ini mengetahui, netizen ini mengetahui. Nah, itulah terbentuknya personal branding. Oh, Birini yang seorang MC, seorang announcer itu ya. Nah, gitu. Tapi itu dulu Venska. Itu dulu ya. Sekarang apa? Sekarang ya sedikit. Sebagai aktif
Sedikit kok. Oh sedikit ya, tapi masih Sedikit, aktif kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Gitu sih. pentingnya kita buat tahu bahwa diri kita ini sebenarnya ada apa Yes. gitu ya. Terus Galilah akhirnya diri kita sendiri. Betul, terus akhirnya kita juga harus jadi diri sendiri. Itu netizen. Jadi mungkin netizen di rumah itu ya fans kayak lagi, aku ini bakatnya apa ya? Mungkin bertanya-tanya kayak gitu, bakatnya apa kayak gitu. Kalau aku dulu kecil tuh punya bakat adalah memancing keributan. Oh tidak. Mancing emosi. Oh tidak dong ya. Oke, Venska. Untuk selanjutnya kira-kira gimana sih? Tadi kan Venska kan udah ngasih tahu tuh ada Venska itu ikut di Duta Bahasa, ikut juga Putra Putri Batik Nasional, ikut juga apa kontes kecantikan yang lainnya. Nah, kira-kira gimana caranya Venska itu tahu kalau di situ ada perlombaan atau ada ajang kontes kecantikan kayak gitu? Informasi awalnya Iya, gitu ya. betul. Informasinya tuh dari mana kayak gitu? Waktu itu sih dari temen. Dari teman. Benar, Nah, dari teman. Jadi waktu itu ada teman gitu kan, Venska ayo ikut ini yuk gitu. Wih, ngajaknya cuma gitu doang. Iya, Venska ikut gitu. ini yuk gitu. Nah dari situ langsung mikir dalam artian, tapi lumayan banyak sih waktu itu, nggak satu orang yang mengirimkan apa flyer atau something gitu ya, mengirimkan itu ke saya dan saya langsung mikir, kok orang lain bisa percaya ya terhadap saya. Oh iya, I see. Kok orang lain menganggap saya ini bisa. Oh iya, gitu. betul. Nah dari situlah, oke, saya harus coba gitu. Orang lain percaya dengan saya, kenapa saya nggak percaya dengan diri saya sendiri? Iya, Dari situlah betul. mulai berangkat begitu. Jadi waktu itu ya sekedar tahu aja, tapi ya sering dilewatin karena ya ngerasa kayaknya masih belum siap deh, kayaknya masih ini. Kalau nunggu belum siap, nunggu masih ini kan ya sampai nggak akan kapan berangkat, kan? gitu. Jadi ya terima kasih juga buat teman-teman yang support selalu. Keren Akhirnya bisa banget, detik ini ya. netizen. Terima kasih juga Birini sudah selalu support. Enggak, masih banyak pastinya support utama itu dari orang tua Betul. juga, ya kan, dari keluarga itu Betul. pasti. Nah, dari semua keterkaitan informasi yang sudah Venska dapetin atau Venska bisa meraih prestasi non akademik ya, apalagi Venska kan juga seorang sarjana hukum kayak gitu. Tapi Venska ini juga berprestasi walaupun hanya di dunia yang mungkin non akademiknya kayak gitu. Venska juga banyak belajar mengenai budaya, apalagi kan Venska juga ikut duta wisata di Jawa Timur, Jokororo, Kabupaten Malang dan lain sebagainya. Kira-kira Venska mau nggak sih ngasih tips and trick ke Leptizen? Gimana caranya Venska ini bisa membagi antara waktu kuliahnya dulu dan pekerjaan yang Venska tekuni Dengan kayak gitu. berbagai kegiatan gitu Iya, ya. dengan berbagai kegiatan yang Venska tekuni sejak di bangku kuliah kayak gitu. Sejak maba. Yang pastinya juga sulit ya waktu itu ya, karena juga perkuliahan juga masih menjadi mahasiswi aktif yang juga perkuliahan juga sangat banyak tugas. Betul. Kemudian banyak matkul yang harus diselesaikan dan juga ada tanggung jawab lain di luar yang ya karena masih menjabat juga harus amanah itu juga harus terus dijalankan gitu. Jadi waktu itu membaginya saya membuat skala prioritas di situ. Jadi saya membuat skala prioritas mana yang paling utama. Jadi mana yang bisa saya selesaikan dulu. Kemudian kalau misalnya bebarengan, saya bikin skala prioritas mana yang bisa saya selesaikan, mana yang bisa saya tunda, dan mana yang bisa saya gantikan. Wih, gitu. betul. Jadi pasti saya akan mengutamakan yang tidak bisa saya tinggal atau tidak bisa digantikan oleh orang lain. Gitu. Jadi memang harus ya pinter-pinternya kita untuk Memanage membagi waktu ya. itu semua benar. Kemudian juga waktu itu karena sering ikut kompetisi yang memakan waktu berminggu-minggu, waktu itu juga pernah di Jakarta hampir 2 minggu dan akhirnya perkuliahan kan juga harus di-spend gitu ya, izin. Jadi ya sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswi hukum, saya harus mengejar itu semua gitu. Jadi fun fact-nya Birini waktu itu ketika kalian libur, saya tetap masuk untuk ujian.
Oh pernah Gitu. ya, aku Pernah pernah seperti tahu itu. itu. Jadi ketika kita ujian, Venska itu lagi Waktu itu lagi di Jakarta sepertinya, Oh. lagi karantina karantina apa di tuh Putra Putri kalau boleh Batik tahu? waktu itu? Nusantara. Oh, yang Putra Putri Batik Iya, Nusantara itu. sama yang waktu ke Belanda itu kan juga memakan waktu yang cukup lama, Heeh. sekitar Berapa minggu sih? semingguan lebih di sana. Seminggu lebih di di Belanda. Waduh. Dan waktu itu lagi UAS kalau nggak Oh iya. Jadi lupa ya. Iya. Jadi mungkin banyak sekali yang Venska udah laluin ya dari kegiatan ketika Venska menjadi mahasiswa kayak gitu. Benar. Jadi ya kita harus tetap bertanggung jawab gitu. Jadi sebelum berangkat pun saya juga minta izin kepada fakultas, kepada kampus gitu untuk minta izin dispen dan lain sebagainya. Dan konsekuensi saya juga harus memenuhi apa yang belum saya penuhi gitu, seperti ujian tadi. Saya harus mengejar ketertinggalan itu. Jadi meskipun kasarnya yang lainnya lagi liburan, saya harus masuk ke kampus untuk ujian dan itu konsekuensinya dan saya harus menjalankan itu. Jadi benar-benar harus memanage waktu sebaik mungkin biar semuanya bisa maksimal juga. Oh iya, tapi juga keren ya perjuangannya ketika mahasiswa tapi juga ikut kegiatan yang lain. Benar. Waduh, tapi itu termasuk suka duka ya jadinya kayak jadi kayak aduh teman-temanku sudah libur tapi aku harus ujian kayak gitu. Tapi ya itulah konsekuensinya. Tapi jangan malah takut ya, Leptizen ya namanya. Iya, Leptizen. Jangan malah takut untuk bisa mencoba hal baru, tapi itu merupakan tantangan yang percayalah nanti akan membuahkan hasil lah. Betul. Di kemudian hari. Betul, keren banget loh Mbar. Selain duka yang seperti itu, kira-kira sukanya apa sih? Sukanya banyak banget. Kalau ditanyain sukanya, Otomatis kan banyak yang ikut, apalagi di ajangnya itu nasional ataupun regional Jawa Timur. Otomatis banyak kenal juga ya. Relasi makin banyak. Betul. Ketika kamu mau berkunjung ke kota A di Jawa Timur, otomatis kamu tinggal, hey gitu Iya, ya. dan itu bener. Jadi kayak misalnya saya mau ke Madura, saya mau ke Tulungagung. Misalnya kita butuh, pengen makan ini deh, tinggal tanya, ayo temenin dong. Ya, jadi kita udah punya tour guide sendiri gitu, misal mau ke kota-kota di Jawa Timur. Itu sih salah satu sukanya. Kemudian juga relasi itu banyak. Terus juga personal skills seperti public speaking dan lain sebagainya itu juga didapatkan gitu ketika mengikuti beauty pageant atau ajang-ajang seperti itu. Terus otomatis karir juga makin melejit ya, karena kan orang tahu ya, tahu nih ada ini nih gitu. Jadi akhirnya karirnya juga melejit juga ya. Iya benar juga sih, tapi setelah saya mengikuti ini, saya juga baru sadar loh, ternyata saya bisa loh di bidang ini. Oh gitu. Jadi makanya kan beberapa kali saya nge-MC, jadi moderator, jadi host, jadi presenter. Itu kan juga pastinya awal dulu banget nggak ada kepikiran untuk kesana gitu kan. Tapi karena udah mulai banyak ikut-ikut kegiatan yang di situ juga ada mentoring mengenai public speaking, otomatis ikut juga dong. Ya otomatis juga akan terbuka juga jalan-jalan yang lain di situ. Kan kita nggak ada tahu, siapa tahu nanti jadi MC gitu. Waduh. Nanti jadi presenter atau nanti betul. jadi seorang public speaker, jadi motivasi atau segala macam kan kita nggak pernah tahu gitu. Banyak kan. juga sukanya juga tapi juga nggak melulu mengenai suka, tapi dukanya juga banyak. Apalagi duka-duka masih menjabat titel kita sebagai mahasiswa ya. Benar, memanage waktunya yang cukup susah. Oke. Aduh Venska, banyak sekali yang sudah ditanyain ya. Jadi ini udah banyak tanya kepada Venska, kembaran aku. Mungkin dari netizen ada juga yang ngirimin di pertanyaan di Instagram nih. Kira-kira ada siapa pertanyaannya? Mari kita inti pertanyaan dari question box-nya di mana ini. Jadi Venska kesibukannya apa Venska sekarang? Kalau sekarang kebetulan kan kemarin lulus dari UMM gitu ya, masih melanjutkan sebagai seorang presenter, MC, host. Akhirnya ya bisa terjun ke situ dan akhirnya menerapkan ilmu-ilmu public speaking-nya. Iya. Gimana? Seru kan? Seru kan jadi MC. Iya, seru banget. Seru banget. Aduh, nggak ada nih yang undang aku jadi MC.
Oke, ada pertanyaan dari netizen, boleh ditampilin dari @puspa_AFL. Apa saja sih Kak tips and triknya biar kita punya rasa percaya diri buat ikutan kompetisi jadi duta atau kompetisi yang semacam itu? Tips triknya jadi seorang duta. Biar percaya diri aja. Biar gitu. pede gitu ya. Ya itu tadi sih nggak jauh-jauh dari know yourself and be yourself. Oke. Gitu. Jadi percaya pada dirimu bahwa kamu itu apa ya, nggak berbeda gitu loh dengan orang lain. Orang lain pasti memiliki kelebihan, memiliki hal-hal istimewa dari dalam dirinya, tapi percaya juga bahwa kamu juga punya itu gitu. Jadi Percaya juga kalau orang lain bisa, aku juga pasti bisa Iya, gitu ya. kita juga Bukan pasti kebalik bisa. ya netizen ya, kalau orang lain bisa ngapain aku, bukan gitu ya. ngapain aku gitu kan. Iya. Banyak quotes-quotes sekarang ya. Itu jangan. Jangan dilakuin Salah. yang itu. Kalau orang lain bisa, aku pun juga pasti bisa. Benar. Karena nanti juga akan mengalir kok yang namanya apa ya? Yang namanya materi, karena kan pasti duta wisata juga banyak materi yang harus dipersiapkan. Kemudian persyaratan-persyaratan yang lain. Cuman ketika kita sudah percaya diri di awal, kita sudah percaya pada diri kita dan menjadi diri kita sendiri, nanti juga kedepannya juga akan akan Ikut didukung juga. gitulah. Nanti juga akan mengalir. Jadi keluarlah dari zona nyaman kalian, Aduh. kejar apapun yang kalian mau Iya. gitu. Selagi bisa jangan ditunda. Karena kalau prinsip saya mending gagal daripada saya penasaran. Oh, Nah, ya. Jadi betul. saya nggak apa-apa gagal, tapi saya udah pernah mencoba gitu daripada saya cuma penasaran terus panjang waktu gitu kan. Tapi saya nggak pernah berani untuk ke titik itu. Oke. Jadi ya itu, punyalah keberanian untuk mencoba hal-hal yang kamu suka. Keluarlah dari zona nyaman, jangan tidur terus ya netizen Iya. ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari netizen yang lainnya. Oke, ada dari @angelista_ip. Gimana sih Kak suka dukanya bekerja yang bukan di bidang kita, khususnya yang ada di sini itu adalah bidang hukum. Gimana Fans? Oh jadi ini Angelista ini banyak dukanya gitu ya, mungkin di bidang hukum atau gimana? Suka duka kamu di bidang yang sudah kamu tekuni dari mahasiswa sampai sekarang, khusus apalagi yang bukan di bidang yang kamu kuliahin. Jadi kamu kan kuliah di FH ya. Nah, terus kamu tapi punya skill dan itu bukan di bidang hukum kayak gitu loh. Jadi prestasi kamu tuh ada di non akademiknya kayak gitu. Percayalah bahwa apapun yang kita bangun, apapun yang kita buat itu akan berdampak nantinya, buahnya itu akan kita petik gitu. Memang mungkin orang mengira beauty pageant dan juga hukum atau aktivis hukum itu bertentangan atau nggak ada nyambungnya. Padahal sebenarnya nyambung banget. Nyambung banget. Gimana Karena nyambungnya tuh? di dunia pageant sekali lagi kita diajari public speaking, kita diajari cara grooming. Dan di hukum pun di dunia kerja kita akan menjadi seseorang yang aktif juga kan. Betul. Dalam artian kita tidak hanya aktif dalam akademik seperti ya mata kuliah, pembelajaran dan lain-lain, tapi soft skill kita juga kita asah. Iya gitu betul. Bahkan soft skill itu juga harus ada dalam diri kita ya. Betul. Mengenai public speaking dan yang lain-lain itu. Karena nanti di dunia kerja kita pasti juga butuh yang Nemuin namanya itu juga. public speaking. Kita juga butuh bagaimana kita bisa menempatkan diri di lingkungan baru, betul. bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bisa berpenampilan yang baik agar bisa memberikan energi positif gitulah ke orang-orang sekitar kita gitu. Jadi apapun yang sekarang kalian tekuni, minat kalian tekuni, itu selalu percayalah bahwa nanti akan ada buahnya lah, entah kapan kalian akan memetiknya gitu. Misalnya jadi seorang penulis sama sekarang kuliah hukum, agak bertentangan, agak ini, tapi tanpa disadari dengan kita menjadi seorang penulis akan banyak ilmu yang kita serap. Betul. Kan? Akan banyak hal-hal yang kita serap dan nantinya juga akan bisa kita gunakan ketika kita menjadi seorang aktivis hukum gitu, ketika kita nanti di dunia kerja. Jadi jangan beranggapan kalau yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya lah untuk kita nanti atau apa. Jangan, karena dengan mindset itu ya kita akan stuck di situ. Betul. Kita akan tetap diem di situ, benar kan? Benar. Diri ini jadi MC gitu kan, jadi MC akan berguna kan sekarang untuk mengajar. Iya betul. Sebagai dosen, sebagai lab hukum. Gitu. Iya betul banget. Itu tadi ya pertanyaan dari Kak Angelista. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi.
pertanyaan terakhir dari Ika Ufian N. Apakah ikut duta wisata itu harus juga cinta dengan budaya? Apalagi kan fans kan juga duta wisatanya itu duta yang mengenai Joko Roro, Betul. terus Raka Raki kayak gitu. Gimana fans? Iya, duta wisata itu tidak melulu soal wisata aja ya, tapi kita di sana juga belajar mengenai budaya, adat istiadat, dan juga berbagai hal yang ada di daerah tersebut, potensi-potensi yang lain seperti ekonomi, UMKM, semuanya kita pelajarin. Memang title-nya adalah duta wisata, tapi sebenarnya kita mempelajari semua hal gitu di situ. Makanya ketika dibilang apakah kita harus cinta dengan budaya ketika menjadi seorang duta wisata, rasa cinta itu akan tumbuh sendiri kok. Bener. Karena ketika kita explore ya, kayak world is bigger than you think gitu loh, kayak dunia ini tuh lebih luas dari yang kita pikirkan gitu. Ketika kita belajar atau menemukan sesuatu yang belum pernah kita temui, itu pasti akan ada rasa tertarik, akan ada rasa akan tumbuh sendiri rasa cinta gitu. Karena dengan kita menjadi seorang duis tuh nggak harus yang cinta, nggak harus yang paham bener, enggak kok. Tapi di situ kita juga belajar bareng. Di situ kita juga sharing bareng bersama teman-teman yang lain yang mungkin memiliki pengalaman, ilmu yang lebih dari kita gitu, kita bisa sharing. Dan fun fact-nya Birini, bahkan sampai ambil judul skripsi kemarin, saya ambil hukum adat. Wih. Saking melekatnya itu saya ambil hukum adat, waktu itu salah satu hukum adat di Ngadas, di Bromo Tengger Semeru. Betul. Itu sampai saya angkat untuk menjadi skripsi saya. Keren banget. Ada namanya tradisi petaan. Nah, jadi kalau kalian bilang kalau ini kayaknya nggak ada hubungannya deh, nggak akan bermanfaat deh. No, salah besar. Di sana kalian akan mendapatkan banyak banget inspirasi, gitu kan. Kayak tadi nggak mungkin saya akan tahu mengenai hukum adat, mengenai adat-adat yang ada di Malang dan sekitarnya. Kalau mungkin saya tidak mengikuti itu gitu kan. Jadi mungkin saya tetap tidak ada hikmahnya di balik itu Bener, semua. apapun sekecil apapun pasti ada hikmahnya gitu. Jadi itu tadi, coba aja, gagal, menang itu hal biasa. Tapi pembelajaran itu yang nantinya harus kita serap terus untuk bisa digunakan di lain waktu. Waduh, Fenska, kamu keren banget loh, Bar. Terima kasih, Bar. Aku sebagai kembaran kamu jadi ikut bangga. Tapi aku mandi terus loh. Gimana? Mandi terus loh. Aneh banget teman-teman ya. Jadi itu tadi talkshow kita ngomongin tentang banyak hal dan yang pastinya yang aku ambil dari Fenska itu tadi adalah kita harus tahu gimana diri kita dan kita juga harus jadi diri sendiri. Betul. Itu juga penting. Oke, netizen, sekian pembicaraan aku sama Fenska, aka kembaran aku. Sampai ketemu di episode diksi berikutnya, and see you, bye bye.